Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Oke, untuk yang kemarin kita sudah membahas perihal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang kemarin udah kita jawab ya. Sekarang sesuai janji saya, kita akan coba menjawab beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada rumah subsidi ya. Jika kalian memiliki rumah subsidi, ada beberapa hal yang tidak boleh kalian lakukan. Ya, ini sesuai dengan Permen PUPR. Nanti cek link di deskripsi di bawah saja. Saya coba sedikit meramu. Ada beberapa orang yang bertanya rumah subsidi itu tidak boleh diapa-apain. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi yang ringan-ringan. Oke, berikut hal apa saja yang boleh dan tidak dilakukan oleh teman-teman yang memiliki rumah bersubsidi. Kalau di Citra itu ada juga lah rumah subsidi itu, tapi sekarang udah jarang sih ya. Di Melia dulu tuh ada rumah subsidi, sekarang mungkin sudah hampir jarang ya ada ya. Tapi ya mungkin mudah-mudahan kedepannya lebih baik banyak lagi lah ya. Oke, berikut kami sampaikan. Yang pertama, hanya boleh melakukan renovasi ringan. Jadi teman-teman kalau punya rumah subsidi boleh melakukan renovasi yang secara ringan. Maksudnya apa? Maksudnya hanya kalau misalnya terjadi keretakan, maksudnya bolong atau bagaimana, itu bisa dilakukan renovasi kecil-kecilan ya. Jadi artinya memperbaiki kerusakan kecil. Jadi diperbolehkan kalau misalnya teman-teman punya rumah subsidi, diperkenankan untuk melakukan perbaikan ringan. Itu diperbolehkan. Yang kedua, tidak boleh mengubah tampilan fasad. Tampilan fasad itu kayak misalnya muka depan. Jadi muka depan itu kan kalau rumah subsidi itu kan biasanya ya, kalau saya lihat di tipe 60 ya, luas tanah 60 ya. Tipe ada yang tipe 21, beragam lah tipe-tipenya. Itu rata-rata yang 60 meter persegi itu ya teman-teman tidak boleh melakukan perubahan fasad. Itu ada jangka waktunya kalau saya tidak salah sekitar 5 tahunan lah ya. Mungkin harus bersabar menunggu periode itu ya. Jadi memang tidak boleh merenovasi fasad, mengingat fasad rumah subsidi itu sudah diatur dalam pemerintah terkait dengan undang-undang itu ya. Karena ketika kalian merubah fasad, itu ada merubah struktur dan bentuk fasad, tidak diperkenankan teman-teman. Hal tersebut tetap bisa dilakukan misal dengan mengecat rumah dan menambah pagar. Itu boleh, menambah pagar, ngecat rumah, itu boleh. Tapi kalau masif, misalnya lahan kosong mau dibuat ruang tamu atau mau dibuat ruang apapun, itu tidak boleh ya, karena tidak boleh merubah struktur bangunan. Oke, terus selanjutnya syarat-syarat ini syarat-syarat 5 tahunan. Jadi syarat-syarat 5 tahunan itu seperti teman-teman itu tidak boleh menambah lantai bangunan. Nah, itu syarat-syarat yang seperti 5 tahunan ya. Jadi renovasi rumah subsidi itu tergolong besar, bisa dilakukan setelah cicilan KPR sudah berjalan 5 tahun. Jadi teman-teman boleh mungkin menambah bangunan ya, nambah bangunan lantai lah. Tapi minimal harus ada minimal lebih dari 5 tahun. Itu yang ketiga ya. Ini udah saya rangkum. Yang ketiga itu jadi tidak boleh kurang dari 5 tahun teman-teman merubah struktur yang secara masif. Itu yang keempat. Yang ketiga ya. Yang keempat adalah memanfaatkan sisa lahan yang ada. Jadi jika tanah yang tersedia cukup luas, kamu boleh memanfaatkan untuk menambah beberapa ruang seperti kamar, dapur, dan ruang jemuran. Namun perlu diingat bahwa penambahan ini hanya diperkenankan setelah masa cicilan 5 tahun, teman-teman. Ingat ya, 5 tahun. Kalau misalnya ada yang salah, mungkin di komen di bawah. Jadi setelah 5 tahun, kalian boleh mencoba untuk merenovasi secara masif ya, menambah dapur, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kelima, kalian boleh menambah lantai bangunan. Nah, syaratnya adalah kredit rumah harus berjalan minimal selama 5 tahun. Jadi kebutuhan merombak hunian rumah menjadi rumah tingkat biasanya terjadi pada jumlah anggota bertambah ya, bisa anaknya nambah gitu kan.
Tapi kalau sebelum masa 5 tahun itu ya mungkin bisa diakali dengan mezanin ya. Mezanin itu tidak merubah struktur, tapi pastikan teman-teman untuk pijakan mezaninnya harus kuat ya. Mezanin itu kayak misalnya lantai tambahan lah. Misalnya kalau misalnya tinggi ruang atap kalian teman-teman ada yang 6 meter atau 3 meter, 4 meter, itu bisa juga dibikin mezanin. Mezanin itu ya harus diperkuat dengan strukturnya juga ya. Maksudnya karena memang ini lantai tambahan ya. Jadi harus diperhatikan itu teman-teman. Yang keenam, tidak boleh mengubah rumah subsidi menjadi properti komersil seperti teman-teman menyewakan ke orang lain itu tidak boleh. Over credit juga nggak boleh untuk rumah subsidi ya. Oke, yang terakhir, cicilan harus berjalan lancar. Jadi teman-teman harus konsisten dan konsekuen, timingnya harus pas. Karena itu terkait dengan pembiayaan ya. Karena subsidi ini dikhususkan untuk MBR ya. Kalau dari peraturan PUPR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Terus ini di luar dari pengalaman sih. Maksudnya pengalaman orang-orang yang saya ambil. Banyak juga rumah subsidi itu sebetulnya ada biasanya setiap periodik ya. Periodik itu teman-teman tuh dari pemerintah sih. Itu biasanya ngecek dia, langsung meninjau rumah-rumah subsidi apakah rumah tersebut memang dihuni atau tidak. Nah, pengalaman yang saya dapati adalah beberapa orang yang memiliki rumah subsidi tapi tidak tinggal di sana, jika bertepatan dengan sidak atau apapun itulah namanya dari pemerintah ya, dan didapati tidak ada penghuni, biasanya itu akan di cancel itu atau menjadi pertimbangan untuk tidak dilanjutkan rumah subsidi. Artinya hati-hati teman-teman yang mungkin sudah memiliki rumah subsidi tapi tidak ditinggali atau menjadi aset. Nah, sebenarnya ini akan menjadi pertanyaan besar sama pemerintah. Jadi memang kalau memang sudah dapat rumah subsidi ya setidaknya ditinggali. Entah itu pokoknya jangan sampai nanti akan merepotkan teman-teman. Oke, selanjutnya ada juga pengalaman nih, sharing aja. Beberapa rekan yang saya temui adalah biasanya awalnya dia akad subsidi, namun di perjalanan waktu mungkin pemerintah melihat kemampuan orang tersebut bukan golongan MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, jadi tidak diberikan kuota subsidi, melainkan langsung dikembalikan ke komersil. Itu banyak terjadi juga. Beberapa catatan mungkin karena kan survei ya kalau di awal ya untuk subsidi itu ya, subsidi dan sebagainya, dicek kemampuan dari rekan-rekan. Mungkin itu teman-teman sekilas dari rumah subsidi. Mungkin kalau ada yang mau bisa ditambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar. Untuk teman-teman dalam waktu dekat kita akan coba mengundang seorang tenaga ahli lah di bidang arsitektural. Kalau teman-teman setuju, kita akan percepat mengundang tenaga ahli tersebut, karena banyak juga yang kalau saya lihat bagaimana ya untuk start merenovasi rumah, terus ideal dari sebuah ruangan itu seperti apa dan sebagainya. Ingat, tapi kalau subsidi minimal harus 5 tahun. Mungkin itu saja teman-teman, akhirul kalam, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau saya ada salah, saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di luar video ini. Mohon dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada yang salah bisa, atau mau menambahkan di kolom komentar. Jangan lupa cek link deskripsi di bawah kalau teman-teman butuh input partisipasi. Dan terima kasih teman-teman. Apapun yang teman-teman lakukan, insya Allah akan kembali ke teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.